Iya, gue minasan. Welcome back again with Mister G di sini. Semalam Mister gak bisa live karena mati lampu. Oke, karena One Piece chapter 1073 akhirnya ada rilis minggu malam di Manga Plus, ya Mister G bakal mulai dulu lah untuk react-nya, oke? So, without continuing long again, it's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1073 versi resmi atau versi Manga Plus, ya Miss Buckingham Stacy. Ya, seperti biasa, kalau judulnya udah nama seseorang, maka fokus dari chapter kali ini bakalan ke arah orang itu. Makanya di chapter kali ini kita dikasih lihat siapa sebenarnya Stacy, guys. Karena emang masih menjadi tanda tanya sang agen dari pemerintahan dunia ini. Yang mana asalnya kita cuma mengetahui dia memiliki koneksi dengan orang-orang dari dunia bawah, sehingga udah gak perlu diraguin lagi kemampuannya dalam menyamar. Sementara itu di chapter kali ini, guys, kita juga masih dikasih rentetan cover story Gear Double Six yang udah memasuki volume ke-29 dengan judul Pemenang Penghargaan Ibel Perdamaian berkat penemuan GP Flower, bunga yang mekar dari bubuk Mishu. Cover story kali ini juga dilengkapi dengan gambar yang memperlihatkan penemuan Dr. Vegapunk, yaitu sebuah kapal tang yang menembakkan bunga-bunga. Ya, penemuan itulah yang membuatnya memenangkan penghargaan sekaligus membuat anggota match lainnya kesal. Karena di chapter sebelumnya, ketiganya baik Caesar Clown, Queen, dan Vince Smoke Judge, mereka semua membuat senjata pembunuh massal. Ya, ternyata yang dipilih untuk memenangkan penghargaan yang paling beda sendiri. And now masuk ke menu utamanya, di mana chapter kali ini memberikan banyak sekali informasi yang sangat mengejutkan. Mulai dari bukan hanya Stacy yang udah terungkap sebagai manusia cloningan pertama yang berhasil dibuat oleh Mats, tapi dia juga ternyata orang misterius yang ditelepon oleh Dr. Vegapunk. Sehingga jelas sudah sebenarnya siapa sosok misterius yang dimintai oleh Dr. Vegapunk selama ini. Dan sosok tersebut gak jauh dari mantan anggota Mats itu sendiri, yang mana berarti ya bener aja ya, Oda Sensei udah ngasih kita sedikit clue dari cover story yang memperlihatkan anggota kelima dari organisasi Mats. Nah, yang menarik di sini adalah masih belum jelas sebenarnya apakah Stacy emang diperintahkan untuk bergabung menjadi agen pemerintahan dunia atau bukan. Karena dari percakapan yang terlihat ya, Saka sendiri kayaknya gak menyangka kalau Stacy emang pada akhirnya akan berada di CP0. Makanya menarik sebenarnya untuk kita ketahui lebih lanjut bagaimana bisa seorang Stacy berakhir menjadi agen CP0 dan dipercaya oleh pemerintahan dunia. Gara-gara terungkapnya Stacy sebagai agen ganda sekaligus seorang misterius di balik sosok yang dimintai tolong oleh Dr. Vegapunk. Dari sini juga kita bisa mengerti mengapa Stacy pada akhirnya membuat pingsan kaku sebelum akhirnya dia juga kembali mengincar Rob Lucy. Yang mana menariknya, salah satu senjata yang dimiliki oleh Stacy adalah lipstick yang memiliki batu laut di dalamnya. Makanya ketika Stacy menggigit seseorang, dampaknya akan langsung terasa meskipun dia seorang pengguna buah iblis Zuan sekalipun. Hal yang tentu menjadi sangat menarik buat kita pelajari karena seberguna dan kreatif itu bagaimana sebuah batu laut bisa digunain. Gak cuman memiliki kekuatan yang bergantung pada batu laut aja, Stacy juga memiliki kemampuan yang bisa meninggalkan sebuah ilusi. Sehingga orang sekelas Rob Lucy aja bisa tertipu, padahal Stacy sendiri yang bilang kalau kekuatan dari Lucy itu cukup kuat. Hingga dia memilih cara yang lebih mudah untuk mengalahkan keduanya, yaitu membuat keduanya tak sadarkan diri tanpa harus bertarung secara langsung. Nah, pada akhirnya tujuan dari Stacy adalah membuat Dr. Vegapunk sendiri bisa keluar dari Pulau Egghead sehingga membuat Seraphim berhenti menyerang pun menjadi salah satu tujuannya. Cuman emang karena masalah otoritas perintah, makanya Stacy hanya bisa berperan hingga menjatuhkan dua agen CP0 lain. Well, maka dari itu ya, tugas untuk menghentikan Seraphim yang mencoba menghancurkan lab pada akhirnya dilakukan oleh Edison dan Lilith. Yang mana sebenarnya mereka berdua hampir gagal karena Seraphim gak ngebiarin mereka berbicara dengan mudah. Tapi untung ya, ada Zoro dan Sanji yang datang tepat waktu bisa menahan serangan dari S-Hawk dan S-Shark. Sehingga Edison memiliki kesempatan untuk memberikan perintah, guys. Ngomong-ngomong tentang otoritas perintah, sebenarnya salah satu kejutan lain yang muncul di chapter kali ini adalah adanya salah satu tetua Gorosei yang diperlihatin. Dimana akhirnya salah satu dari kelima Gorosei ada yang diperkenalin juga, guys. Dan nama dari orang yang memiliki luka pada dahinya itu ialah Sanjay Garcia Saturn. Ya, ada beberapa informasi yang bisa sedikit digali walau baru dari perkenalannya saja, guys. Di samping mengapa kita gak perlu heran dengan alasan kemunculannya. Soalnya kalau kalian bingung ya, seperti yang Mr. K bilang, kalau otoritas perintah memegang salah satu peran yang penting. Bahkan kita sendiri
jadi tahu kalau para agen CP0 menghindari bertarung langsung dengan Seraphim, yang mana hal itu menunjukkan betapa berharganya Seraphim bagi pemerintahan dunia. Dan satu-satunya memiliki kendali perintah lebih tinggi dari seorang Dr. Vegapunk hanyalah para tetua Gorosei saja. Belum lagi fakta kalau para Seraphim gak bisa diperintah melalui media lain atau simpelnya harus diperintah langsung gak bisa melalui Den Mushi. Hal ini udah menjadi indikasi yang akan menjelaskan mengapa seorang tetua Gorosei sampai harus dibawa bersama dengan seorang admiral. Lalu satu fakta yang menarik dari nama tetua Gorosei dia, kayaknya bisa kita pastikan kalau tetua Gorosei sendiri sebenarnya masih Tenryubito atau para bangsawan dunia. Padahal mungkin pada awalnya kita sedikit dibuat kebingungan apakah para Gorosei berada di bawah Tenryubito atau bagaimana. Soalnya selain dari penampilan yang sangat berbeda, para tetua Gorosei juga terlihat layaknya para petarung, bukan layaknya bangsawan dunia yang bertindak seperti sampah. Makanya hal ini sangat menarik buat kita hubungin sama bagaimana kemungkinan ya kalau para tetua Gorosei berasal dari era Void Century dan mereka lah orang-orang yang pernah melawan kelompok Joy Boy di masa lalu. Soalnya hanya kemungkinan itu aja yang bisa menjelaskan dari mana pengalaman mereka bertarung dimiliki sampai sejauh ini guys. Karena gak pernah ada satu momen pun yang membuat seorang tetua Gorosei harus turun tangan secara langsung. Makanya gak heran ya kalau kita semakin curiga mereka berasal dari era yang berbeda dengan para bangsawan dunia yang saat ini. Karena gak ada sedikit pun sifat manja dan hanya bisa memerintah doang yang diperlihatkan oleh para tetua Gorosei layaknya para Tenryubito. Malah mereka layaknya orang-orang kuat yang tahu apa yang mereka coba tuju dan lindungi dan siap bertarung kapanpun tanpa perlu ada perlindungan yang diberikan kepada mereka. Namun yang menarik ya, bagaimana ketika makanan akan disajikan kepada Saturn dan kita melihat kalau makanan itu harus dicek apakah aman dari racun atau tidak. Hal yang sebenarnya gak aneh terjadi ya, karena di masa lalu sendiri kita tahu para raja diperlakukan seperti itu. But kalau kita hubungin sama bagaimana para anggota Mets yang memiliki kemampuan dalam bidang racun, mungkinkah ini tindak pencegahan yang dilakukan atas asas jaga-jaga? Berkat keberadaan Dr. Vegapunk yang kemampuannya gak bisa diremehkan dan kadang emang out of the box. Soalnya selain Queen yang bisa memproduksi racun, Caesar Clown dan bahkan Raiju yang berasal dari Vinsmoke Judge, ketiganya memiliki kemampuan yang berhubungan dengan racun. Makanya menarik buat kita ketahui apakah itu hanya formalitas belaga atau ada alasan dibalik semua ini. Karena kalau emang rumor para tetua Gorosei hidup kekal abadi, lalu untuk apa kekhawatiran akan makanannya memiliki racun ya harus sampai diperhatikan sebegitunya kepada mereka semua? Well, makin menarik aja memang untuk kita kulik lagi lebih dalam tentang para tetua Gorosei ini. Soalnya masih sedikit banget informasi yang kita miliki tentang mereka. Next di chapter kali ini ya, sedikit momen di kampung halaman mendiang Shirohige juga diperlihatin. Gimana Marco di sana terlihat sedang mendengarkan keluhan dari para warga desa yang ternyata mereka mendapatkan serangan dari para angkatan laut yang mengincar harta sang mantan Yonko. Dan beruntungnya Weevil yang ada di sana ya sempat berhasil mengusir dan menjaga kampung halaman dari Shirohige. Walau pada akhirnya kedatangan dari Admiral Green Bull menjadi akhir bagi perjuangan Weevil yang pada akhirnya berhasil dikalahkan dan dibawa oleh sang Admiral. Di momen itu ya, Miss Buckingham yang asli atau mantan dari krunya Rocks meminta Marco untuk membawa kembali anaknya Weevil sekaligus memberikannya harta dari Shirohige. Karena dia mengklaim kalau Weevil emang anak asli dari dirinya dengan mendiang Whitebird. Lalu yang membuatnya menarik ya, Buckingham bahkan mengatakan kalau Marco masih gak percaya tentang asal-usul dari Weevil. Dia kenal orang yang bisa membuktikannya dan orang itu tentunya Dr. Vegapunk guys. Ya, kemungkinan kalau Weevil adalah mantan dari eksperimen manusia kloningan seperti Stacy juga sepertinya sangat tinggi. Setelah momen dari perkataan Bakin yang mengungkit kembali masalah Dr. Vegapunk yang mengetahui line act dari Weevil. Mungkin gak kalau Weevil adalah versi gagal dari eksperimen Mets, atau malah Weevil emang benar-benar anak dari Bakin dan Whitebird. Namun untuk memastikan DNA-nya ya, salah satu orang yang mampu melakukan hal itu tentu Dr. Vegapunk Saura. Makanya mungkin juga gara-gara hal itu ya, Miss Bakin mengungkit nama dari Dr. Vegapunk. Wah ya, kayaknya Mr. K lebih percaya kalau Weevil itu cloning sih. Karena kalau kita perhatikan di chapter sebelumnya ya, Stacy itu tertulis cloningan pertama. Berarti ada yang lain juga kan, tapi nggak tahu juga deh.
Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu react One Piece chapter terbaru guys. Untungnya break next week alias minggu depan libur. Ya, anggap aja kita bisa bersantai lah. Oke, so see you again next time. Mari sekarang stay safe everyone. Salam Animania.